Halo harapan keluarga yang hobinya masih rebahan sambil menghayal mikirin masa depan. Tenang, di sini saya akan menghibur Anda agar selalu rebahan dan tetap stay santuy. Tetap rebahan dan stay di kasur yang sudah berbulan-bulan belum dicuci dan dikelilingi banyak pulau di bantal kalian. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe kanal ini dan nyalakan loncengnya. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Plan. Tanpa banyak bacot lagi, mari kita masuk ke alur filmnya. Film dimulai dengan pilot yang bernama Brody Torrent. Kita panggil saja Kapten Torrent. Partnernya CEO pilot bernama Samuel Dell, kita panggil saja Dell. Good. English, I'm guessing. And you, sir? Dan ketua pramugari cantik ini bernama Bonnie. Bonnie memberitahu Kapten Torrent bahwa ada seorang polisi yang ingin berbicara dengannya. Ternyata polisi tersebut meminta izin untuk membawa seorang tahanan bernama Louis Gaspar. Kita panggil saja Gaspar. He's been around, I'll say that. Sebelum penerbangan, pilot bernama Kapten Torrent diberitahu oleh instruktur bapak ini tentang cuaca malam itu buruk, tetapi prediksinya masih bisa melakukan penerbangan. Awal-awal penerbangan masih lancar saja. Akan tetapi pada ketinggian 37.000 kaki pesawat memasuki awan badai dan mengalami beberapa guncangan. Di sana Kapten Torrent merasa bersalah kepada penumpangnya dan meminta maaf sembari melihat ke kabin penumpang. Saat Kapten Torrent berjalan balik, pesawat mengalami guncangan lagi sehingga kepala Kapten Torrent terbentur. Dengan luka di kepalanya, Kapten Torrent pun langsung bergegas kembali ke kursi pilot. Salah satu pramugari bernama Isabella mengingatkan lagi kepada penumpang bahwa tidak boleh ada yang meninggalkan kursi dan melepaskan sabuk pengamannya. Tetapi polisi tersebut tidak mendengarkan perkataan Isabella. Polisi tersebut melepaskan sabuk pengaman untuk mengambil handphonenya yang terjatuh. Di sana Isabella bergegas menghentikan polisi itu. Dan tiba-tiba, pesawatnya disambar petir dan mengalami guncangan. Polisi dan Isabella langsung tewas karena hal tersebut. Dan akibat petir tersebut, pesawat mengalami kerusakan sehingga mesin pesawat mati. Di sana Kapten Torrent melihat daratan dan tanpa pikir panjang, Kapten Torrent pun langsung mengambil resiko untuk mendaratkan pesawat di daratan tersebut. Sementara itu, kantor pusat maskapai mendapatkan berita bahwa mereka kehilangan kontak dengan pesawat tersebut. Di pulau tidak diketahui itu, Kapten Torrent menghimbau kepada penumpangnya untuk tetap tenang. Setelah itu, Kapten Torrent dan Dell memprediksi posisi mereka menggunakan peta. Dengan kecepatan dan lama penerbangan, Kapten Torrent menyimpulkan bahwa mereka berada di Pulau Holo, Filipina. Mendengar pulau tersebut, Dell langsung panik dan memberikan tahu ke Kapten Torrent bahwa pulau tersebut dikuasai oleh militan bersenjata. Yang dimana di pulau tersebut tidak ada polisi dan hukum. Tentara Filipina saja tidak berani mengusir mereka dari pulau tersebut. Mendengar hal itu, Kapten Torrent masuk ke dalam pesawat dan mengambil barang-barang seperti pistol dan kunci borgol Gaspar. Kapten Torrent pun melepaskan borgol Gaspar untuk menemaninya mencari bantuan. Selama Kapten Torrent pergi, Dell berusaha memperbaiki pesawat tersebut. Tanpa disangka pesawat berhasil dihidupkan kembali berkat Dell. Di waktu yang sama, diperlihatkan seorang penduduk di sana melaporkan kepada pemimpin militan bersenjata tersebut yang dipanggil Dato bahwa semalam ada pesawat yang mendarat di dekat hutan. Dato pun mengirim anak buahnya ke sana untuk memastikan bahwa itu bukan pesawat militer. Kembali kepada Kapten Torrent, dia pun menanyakan beberapa hal kepada Gaspar. Dan ternyata Gaspar adalah mantan pasukan militer yang tidak sengaja membunuh 15 tahun yang lalu. Di saat perbincangan tiba-tiba Gaspar menghilang. Merupakan hal yang wajar ketika seorang buronan melarikan diri di saat ada kesempatan. Dan Kapten Torrent pun melanjutkan perjalanannya mencari bantuan seorang diri. Alhasil Kapten Torrent menemukan sebuah gedung terbengkalai yang dimana di sana ada sebuah telepon rusak
dan Kapten Toren memperbaikinya untuk menelpon pihak maskapai, akan tetapi pihak maskapai menganggap Kapten Toren berbohong. Di kesempatan selanjutnya, Kapten Toren menelpon putrinya dan memberitahu lokasi pesawat mendarat. Belum selesai berbicara, Kapten Toren diserang oleh salah satu pemberontak tersebut. Dengan sedikit kemampuan bela dirinya, Kapten Toren berhasil mengalahkan pemberontak tersebut. Sesaat kemudian, Kapten Toren mendengar suara tembakan dan langsung bersembunyi. Siapa sangka ternyata yang menembak tersebut adalah Jasper yang telah mengalahkan beberapa pemberontak lainnya dan menyelamatkan Kapten Toren. Di waktu yang sama, pihak maskapai mendapatkan informasi dari putri Kapten Toren bahwa pesawatnya mendarat di sebuah pulau bernama Pulau Wolo di Filipina. Karena mengetahui latar belakang pulau tersebut, seorang mantan pasukan khusus meminta bantuan tentara bayaran untuk melakukan misi penyelamatan. Kembali ke Kapten Toren dan Jasper, mereka mengecek gedung tersebut dan menemukan bercak darah dan kamera yang masih aktif. Di dalam kamera tersebut, mereka melihat beberapa orang yang dieksekusi oleh pemberontak. Kapten Toren pun khawatir dengan penumpangnya. Alhasil Kapten Toren dan Jasper memutuskan untuk kembali ke pesawat. Kembali lagi ke pemimpin pemberontak tersebut yang bernama Dato. Dato mendapatkan informasi dari anak buahnya tadi yang dikirim untuk memastikan pesawat bahwa itu bukan pesawat militer. Dato pun bersama anak buahnya pergi menuju pesawat tersebut. Di pesawat terlihat mereka semua sudah pasrah dan bosan. Tiba-tiba datang sebuah mobil. Mereka pun terlihat sangat senang dan melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Akan tetapi Dale mencoba menghentikan mereka karena Dale mengetahui latar belakang pulau tersebut. Mereka hanya menghiraukan Dale. Namun di saat pemberontak menembakkan pistolnya. Di saat itu, juga Jasper dan Kapten Toren yang hampir sampai mendengar suara tembakan tersebut dan menghentikan mobil yang dibawanya. Di sana Kapten Toren dan Jasper hanya bisa melihat dari jauh. Di sana semuanya langsung ketakutan. Saking takutnya, seorang wanita mencoba kabur dan langsung ditembaki oleh pemberontak tersebut. Suami dari wanita yang tewas tertembak pun histeris dan pemberontak memenggal kepalanya. Kapten Toren dan Jasper tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pasukan pemberontak pergi membawa semua penumpang pesawat, ada 2 orang pemberontak yang masih di sana untuk mengambil barang-barang berharga penumpang. Sontak di sana Kapten Toren dan Jasper keluar dari persembunyiannya dan membunuh 1 orang pemberontak. Pemberontak 1 lagi yang masih hidup diinterogasi dan mendapatkan informasi kemana para penumpang dibawa oleh mereka. Setelah itu, Jasper langsung membunuh pemberontak tersebut. Kapten Toren masuk ke dalam pesawat dan meninggalkan pesan alamat pemberontak dan memberitahu bahwa mereka semua disandra oleh para pemberontak tersebut agar tim penyelamat dapat menemukan mereka. Singkat cerita, Kapten Toren dan Jasper sampai di markas pemberontak dan terpaksa mereka harus membunuh beberapa pemberontak untuk menyelamatkan penumpang yang disandra. Berkat kerjasama Kapten Toren dan Jasper, mereka berdua berhasil mengeluarkan para penumpang dari ruang sandra, akan tetapi mereka harus memikirkan cara keluar dari markas pemberontak tersebut. Setelah berbincang dengan Jasper, Kapten Toren pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pemberontak agar para penumpang selamat. Di saat pemberontak hendak membunuh Kapten Toren, tiba-tiba para tentara bayaran yang diutus seseorang dari pusat maskapai tadi datang untuk menyelamatkan mereka semua. Di sana, terjadi gencatan senjata antara tentara bayaran dan para pemberontak. Alhasil mereka semua bisa keluar dari markas pemberontak. Dari gencatan senjata tersebut, para pemberontak banyak yang tewas. Sehingga Dato pun marah dan menyuruh semua pemberontak untuk mengejar mereka. Kembali lagi ke Kapten Toren, dia mengatakan kepada penumpang untuk naik lagi ke pesawat dan melakukan penerbangan. Tetapi para penumpang sudah trauma untuk naik lagi ke pesawat tersebut dan menolak usulan Kapten Toren. Akan tetapi Kapten Toren terus meyakinkan para penumpang dan akhirnya mereka mau melanjutkan penerbangan dengan pesawat tersebut. Tidak lama setelah itu, para pemberontak datang dan mulai menembaki mereka sehingga terjadi lagi gencatan senjata.
Di saat Kapten Toren masuk ke dalam pesawat, dia tertembak di kakinya dan tetap berusaha menuju kursi pilot. Di saat gencatan senjata tersebut, Gasper kehabisan amunisi. Saat mengambil amunisi, Gasper salah membuka tas, dan tas yang dia buka berisi uang. Uang tersebut sebenarnya untuk menebus para penumpang pesawat. Tetapi Gasper menutup kembali tas tersebut dan mengambil tas yang berisikan amunisi. Di saat semua tentara bayaran mulai masuk satu persatu ke dalam pesawat, Gasper memilih untuk melarikan diri dan membawa uang tadi. Di saat pesawat ingin lepas landas, cara satu-satunya untuk menghentikan pesawat tersebut hanya dengan menembakkan RPG ke pesawat. Saat pemberontak hendak menembakkan RPG tersebut, Gasper terlebih dahulu menembak pemberontak tersebut. Akan tetapi Dato masih tidak terima akan hal tersebut. Dato pun melakukan percobaan kedua untuk menembakkan RPG, akan tetapi dia yang tewas ditabrak oleh pesawat. Setelah itu, Gasper melihat para pemberontak datang semakin banyak. Gasper pun memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Setelah lepas landas, Kapten Toren pun harus mendaratkan pesawat tersebut di bandara terdekat. Berkat kerjasama dengan CEO pilot Del, mereka pun berhasil mendaratkan pesawat tersebut dengan aman. Mereka pun disambut oleh tim penyelamat yang telah bersiap di bandara tersebut. Dan juga para penumpang dan tentara bayaran berterima kasih kepada Kapten Toren karena sudah mendaratkan pesawat tersebut dengan aman. Dan film pun selesai. Coming home. Terima kasih telah menonton alur film tersebut. Jika ada yang mau request film, boleh tulis di kolom komentarian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.